Selamat pagi, salam sehat buat anak-anak semua di rumah. Apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu berharap kiranya kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita diberi waktu kembali akan melanjutkan pelajaran kita. Mari kita berdoa sebelumnya ya. Sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru Tuhan beri bagi kami, terlebih waktu untuk kembali belajar. Terima kasih kiranya waktu ini kami betul-betul pakai dengan baik, mengikuti setiap pelajaran hari ini. Khususnya kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran agama. Tolonglah kami boleh mengikutinya dengan sungguh-sungguh, berkati orang tua yang mengarahkan, yang membimbing di rumah, berkati guru-guru yang mengajar dari sekolah. Mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus kiranya menyembuhkan. Terpuji namamu, kami serahkan hidup di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ya, semua sudah siap Alkitabnya ya, dan buku pelajarannya untuk hari ini. Jangan sampai ada yang masih bangkong alias masih malas-malasan atau masih tidur-tiduran. Tetapi setiap hari sudah bersiap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan dan lanjut untuk belajar. Khususnya pagi hari ini bagi kita di kelas 3 Pendidikan Agama Kristen, kita akan belajar menjaga kelestarian alam. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang mengenal keseimbangan ekosistem atau ekosistem yang Tuhan ciptakan ya. Oke. Bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini ada 3 pasal, yaitu dari Kejadian pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Namun pagi hari ini Ibu mengajak anak-anak untuk bersama-sama kita membaca 2 ayat saja, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 28 dan 29. Ya, anak-anak membuka Kejadian pasal 1 ayat 28 dan 29. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang berbuah yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Oke, sekian pembacaan firman Tuhan. Kita akan belajar di halaman 117 buku kita, menjaga kelestarian alam. Yang pertama atau bagian A, perintah Allah untuk mengusahakan alam. Nah, anak-anak, mengusahakan alam atau bekerja itu memang sudah tugas kita manusia. Ibu mau tanya dulu, apakah bekerja itu adalah hukuman atau akibat dari dosa? Menurut anak-anak, manusia harus bekerja sampai sekarang ini, apakah itu karena hukuman atau akibat dari dosa? Nah, bukan ya. Karena bekerja itu memang Tuhan sudah perintahkan sejak awal. Dari firman Tuhan tadi, taklukkanlah dan berkuasalah. Ya, taklukkanlah artinya mengelola, mengusahakan, memanfaatkan, termasuk di dalamnya menjaga, melestarikan. Anak-anak, bekerja itu sebenarnya itu adalah ungkapan syukur kita manusia atas kebaikan Tuhan yang sudah menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini. Sebab itu kita diberi tugas untuk mengelola bumi ini dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, mengelola atau mengusahakan alam, dan termasuk di dalamnya menjaga atau merawat
alam. Jadi ini bukan hukuman, tetapi memang tugas yang harus dikerjakan oleh manusia sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang sudah menyiapkan segala sesuatu yang kita manusia butuhkan. Tuhan menciptakan alam ini untuk memenuhi segala kebutuhan kita manusia, tetapi diingatkan supaya kita tidak berlaku semaunya atau bertindak sesuka hati atas sumber daya alam yang ada ini. Manusia tidak boleh mengambil sumber daya alam ini secara berlebihan untuk memenuhi keinginannya, karena perbuatan itu adalah perbuatan salah. Itu akan merusak alam. Sebab itu kita harus mengelola dengan bijaksana atau memanfaatkan sumber daya alam ini dengan bijaksana. Nah, Tuhan sudah memberikan alam ini bagi kita manusia secara gratis. Sebab itu tugas kita hanya menjaga, memelihara atau memanfaatkannya dengan baik. Dalam arti manusia harus tetap merawat, mengusahakan agar alam ini tetap terjaga atau tetap baik, jangan sampai menjadi rusak. Nah, di buku kita dikatakan hubungan manusia dengan alam harus terjaga dengan baik. Ya, jadi bukan hanya hubungan kita dengan sesama yang harus dijaga dengan baik, bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, tetapi hubungan kita dengan alam pun diusahakan atau harus terjaga dengan baik. Karena manusia memerlukan alam untuk memenuhi kebutuhannya, kita butuh sumber daya alam untuk kebutuhan kita. Sebaliknya, alam pun butuh kita untuk mengelola dengan baik. Artinya, manusia harus mengelola atau memanfaatkan dengan baik alam ini serta menjaganya supaya dalam bahasa Indonesia dikatakan tetap lestari, tetap baik, jangan sampai menjadi rusak. Tetapi apa yang terjadi sekarang anak-anak? Apakah tugas atau mandat dari Allah ini betul-betul dikerjakan oleh manusia dengan benar atau dengan baik? Mari kita lihat selanjutnya di bagian B. Kekeliruan manusia terhadap alam ciptaan Tuhan. Ya, kira-kira apa kelirunya manusia terhadap alam ini? Termasuk kita mungkin ya. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan wewenang kepada kita manusia untuk menjaga dan merawat alam ini. Sebab itulah manusia atau kita-kita ini disebut sebagai apa di buku kita? Rekan sekerja Allah. Ya, kita disebut sebagai rekan sekerja Allah. Jadi kita harus bersyukur karena hanya manusia yang disebut rekan sekerja Allah, binatang tidak, tumbuh-tumbuhan tidak, dan lain sebagainya. Sebab itu tugas panggilan sebagai rekan kerja Allah ini harus dikerjakan dengan baik. Sebagai rekannya Allah harus bekerja dengan benar, harus bekerja dengan baik. Namun kenyataannya sekarang manusia sering keliru dalam menjalankan tugas panggilannya sebagai rekan sekerja Allah. Kelirunya di mana anak-anak? Contohnya atau buktinya, ada di antara manusia yang selalu ingin mengambil atau menggunakan hasil dari alam ini begitu banyak. Mereka tidak bijak dalam mengelolanya. Pokoknya sesuka hatinya menebang pohon, mengambil minyak bumi mungkin, atau menggunakan air sesuka hatinya dan sebagainya. Pokoknya asal terpenuhi kebutuhannya. Contohnya, banyak orang yang menebang pohon secara liar sebanyak-banyaknya untuk dijual, untuk mendapatkan uang yang banyak.
Itulah bukti-bukti bahwa manusia keliru menggunakan tugas panggilannya sebagai rekan sekerja Allah, karena mereka memanfaatkan sumber daya alam ini sesuka hatinya, tidak dengan bijaksana ya. Padahal alam yang Tuhan ciptakan ini pada awalnya sungguh amat baik. Tetapi sekarang dengan kekeliruan manusia, maka ciptaan yang sungguh amat baik itu akhirnya berubah menjadi sudah tidak baik alias rusak. Karena apa? Karena manusia tidak lagi melaksanakan tugas yang Tuhan berikan itu untuk mengelola dan menjaga alam. Kata menaklukkan atau berkuasa itu diterjemahkan salah oleh manusia, seolah-olah mereka bertindak terhadap alam ini sesuka-sukanya, semau-maunya. Padahal itu maksudnya dikelola dengan baik, dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan kita, dijaga jangan sampai rusak, tetap lestari supaya masa depan sumber daya alam kita tetap ada atau tetap lestari ya. Akhirnya apa anak-anak? Kita sendiri manusia yang rusak ya. Karena banyaknya polusi, banyak yang sakit, banyak timbul penyakit. Karena selalu menebang pohon sesuka hati banyak-banyak, akhirnya banjir, tanah longsor, buang sampah di mana-mana, akhirnya mengakibatkan banjir, mengakibatkan penyakit dan lain-lain. Artinya manusia sendiri yang menjadi rugi. Dan bukan hanya manusia yang rugi, hewan dan lingkungan yang lainnya pun menjadi rugi. Karena apa? Misalnya terlalu banyak membakar hutan seperti di Kalimantan ini ya. Terlalu banyak orang yang membakar hutan untuk berpindah-pindah, berladang berpindah-pindah. Akhirnya tempat hidup bagi binatang berkurang ya. Ekosistem bagi burung-burung akhirnya hilang atau tempat hidupnya mereka ya. Nah, berarti kekeliruan manusia ini membuat kerugian baik bagi manusia sendiri maupun bagi ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, kita lanjut pada bagian yang ketiga atau bagian C. Manfaat menjaga dan melestarikan alam. Kira-kira adakah manfaatnya ya kalau kita menjaga dan melestarikan alam? Nah, kita melihat bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu memperingatkan manusia untuk mengelola alam dengan bijak. Ya, kita dari awal sudah diperingatkan supaya mengelola alam ini dengan bijak. Dan Tuhan pun sudah mengatur alam semesta menjadi sumber utama bagi kehidupan manusia. Di ayat 28, 29 tadi Kejadian pasal 1, Tuhan berfirman, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala pepohonan yang buahnya berbiji, itu menjadi makananmu atau sumber makananmu." Tuhan sudah menyiapkan segalanya sebelum manusia diciptakan. Nah, ketika manusia sudah diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden, manusia pertama, Tuhan sudah ingatkan, silakan kelola, manfaatkan alam ini dengan baik. Karena jika kita menjaga dan melestarikan alam ini dari sekarang, itu akan berdampak positif atau membawa pengaruh yang baik di masa yang akan datang. Ya, menjaga kelestarian alam adalah upaya untuk menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita tetap menjaga kelestarian alam, berarti kita sudah menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Tidak akan menjadi rusak, tidak akan menjadi punah misalnya binatang-binatang atau jenis tumbuh-tumbuhan tertentu, kalau kita jaga dengan baik. Namun karena kekeliruan manusia, maka tugas itu tidak terlaksana dengan baik.
Selanjutnya, kalau kita menjaga, melestarikan alam ini, maka hubungan antara manusia dengan alam semesta berjalan dengan baik. Ya. Tidak ada yang dirugikan. Pertanyaannya bagi kita, apakah anak-anak, baik kalau kalian di rumah seperti sekarang, ketika keluar rumah, ketika ke sekolah secara normal, apakah kalian sudah menjalin hubungan yang baik dengan alam ini? Atau justru masih membuang sampah di sembarang tempat, masih senang merusak tanaman di sekitar, masih senang menyiksa binatang atau mempermain-mainkan binatang dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai anak-anak Tuhan seperti itu ya. Kalau kamu masih membuang sampah sembarangan, sering merusak tanaman dan lain sebagainya, berarti kamu belum melakukan firman Tuhan ini dari kitab Kejadian, khususnya pasal 1 ayat 28. Nah, jika kita sudah sadar untuk memperbaiki hubungan dengan alam, berarti kita akan menjaga dan mengelola alam ini dengan baik, termasuk lingkungan masing-masing, lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, atau dimanapun kita berada. Dan kalau kita menjaga alam ini dengan baik, kita sendiri yang akan menikmati hasilnya ya. Kita akan menikmati segala yang tersedia di alam dengan bahagia, dengan aman. Nah, mari kita lihat ada beberapa manfaat dari upaya menjaga dan melestarikan alam. Yang pertama di buku kita, ekosistem tetap berjalan dengan baik. Pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem itu ciptaan Tuhan ya. Yang kedua, hidup kita akan lebih bersyukur atas pemberian Tuhan. Ya, kita tahu bersyukur. Orang yang menjaga melestarikan alam berarti orang yang tahu bersyukur terhadap pemberian Tuhan yang baik. Yang ketiga, hidup kita menjadi lebih sehat, lebih bahagia, lebih nyaman. Keempat, berarti kita mengurangi potensi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, apalagi. Dan yang kelima, maka kebutuhan hidup manusia senantiasa tercukupi, baik kita yang ada sekarang maupun generasi berikutnya ya, atau anak cucu kita nantinya. Nah, itu beberapa manfaat jika kita melestarikan alam ini dengan baik. Dan yang terakhir, di buku kita ditulis peran sertaku. Nanti anak-anak baca sendiri materi ini, ada contoh tokoh yang berperan melestarikan alam, ada juga pribadi, yaitu dituliskan di situ namanya Lia, anak sekolah ya. Anak-anak membaca bagaimana mereka menunjukkan peran serta mereka melestarikan alam. Yang Ibu mau sampaikan di sini yaitu beberapa contoh cara menunjukkan peran serta menjaga dan melestarikan alam, yaitu atau antara lain mengurangi atau menghilangkan penggunaan plastik. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh tokoh organis YPBB yang di buku kita ya. Berikutnya, kita usahakan menggunakan air secukupnya. Kalau kalian habis mencuci tangan atau pokoknya habis menggunakan air, matikanlah keran. Ya, setelah kalian memakainya ya. Berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sembarangan. Seterusnya, hindari penebangan pohon secara berlebihan. Jangan boroskan kertasmu. Nah, kalau kita kan anak sekolah, mana mungkin kita yang menebang-nebang pohon banyak di hutan ya. Tetapi ini sehubungan dengan pakailah bukumu, kertasmu dengan baik. Jangan suka boros-boros. Jangan bilang, wah ada uang saya untuk beli lagi. Tapi ingat anak-anak, kalau semakin kalian boros menggunakan kertas, kalian pakai bermain-main kertasmu itu, walaupun banyak uangnya orang tuamu untuk membeli, tetapi kalau pohon itu terus-menerus ditebang untuk diproses atau di pabrik menjadi kertas, maka lama-kelamaan pohon itu akan habis. Dan kalian tahu, untuk menunggu pohon menjadi tumbuh besar,
baru bisa lagi ditebang untuk diproses menjadi kertas itu puluhan tahun. Nah, sementara kita sudah membutuhkannya sekarang. Proses bertumbuhnya pohon masih puluhan tahun ke depan. Apakah kita rugi atau untung? Kita sendiri yang rugi. Sebab itu pergunakanlah bukumu, kertasmu dengan baik. Jangan diboroskan ya. Berikut, pelihara binatang atau ternak. Jangan disiksa, dibunuh. Kalau ada orang yang suka tembak-tembak liar, diingatkan ya. Ya, mungkin ada keluargamu atau kenalanmu, diingatkan jangan suka menembak binatang secara liar. Karena binatang-binatang itu dilindungi. Ya. Terus menangkap ikan dengan bijak. Ya, mungkin tidak ada yang orang tuanya nelayan ya. Tetapi kalau siapa tahu ke depannya kalian yang jadi nelayan, janganlah menangkap ikan dengan pukat, dengan cara yang boros atau cara yang tamak ya. Mau ngambil sebanyak-banyaknya. Terus ini yang kalian bisa buat, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Di sekitar rumah tanamlah pohon. Ya. Kalau mungkin yang masuk anggota pramuka mungkin bisa mengadakan gerakan menanam pohon di satu tempat, ya. Dan masih banyak contoh lain untuk kita menunjukkan peran serta kita menjaga alam ini. Terakhir, Ibu mau sampaikan bahwa menjaga alam harus kita mulai dari sekarang. Walaupun kalian masih anak SD kelas 3, tetapi harus mengusahakan untuk terlibat mengelola dan menjaga alam dengan baik. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak mau menjadi mitra atau rekan kerja Allah di dunia ini untuk mengusahakan dan melestarikan alam semesta ini? Ya tentunya dong, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan hanya mau menikmati alam ciptaan Tuhan tetapi tidak mau menjaga dan melestarikan. Ya. Jangan sampai hanya enak menikmati tetapi tidak mau melestarikannya. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Ini sebenarnya hanya diingatkan kepada kita karena ini sudah berjalan kita lakukan setiap hari. Untuk hari ini Ibu tidak kasih tugas tertulis, tetapi tugasnya banyak juga loh sebenarnya. Karena apa? Ibu kasih tugas membaca ayat Alkitab yang di buku kita, Kejadian pasal 1, lanjut pasal 2, dan lanjut lagi pasal 3. Ibu tidak minta video membaca Alkitab, tidak minta laporannya, silakan jujur saja, kerjakan dengan benar, jangan bohong. Silakan baca di rumah ya, karena di rumah kan banyak waktu untuk membaca. Jadi ibu tidak kasih tugas tertulis, hanya tugas membaca. Bacalah dengan baik, dengan jujur, betul-betul membacanya. Kiranya pelajaran kita hari ini boleh dimengerti dan kita melakukannya. Mari kita berdoa mengakhirinya. Terima kasih Tuhan, kami diizinkan untuk kembali belajar sebagai peringatan bagi kami bahwa Tuhan sudah menciptakan alam ini, memberikannya kepada kami, sungguh amat baik untuk kami nikmati. Sebab itu ingatkan kami sejak dini untuk terlibat langsung menjaga kelestarian alam ini, dimulai dari rumah dan dimanapun kami berada. Kiranya kami menjaga lingkungan kami dengan baik. Sertai kami untuk pelajaran dan tugas-tugas lain hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekian hari ini. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.